peliang-peliang subat terang sami suane sampun penemanya galah untuk perapatan rakyat seni mangkin jagi kawitan titiang sedurung titiang baca matur-atur sukraya numun titiang aturang pangasun karu panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sumugi harapan untuk ngaturang pangasun karu nabi mali jepas jagi babawatang diki dan paruman memulihang perahayuan mungkin ngantuk acara rapat rahinan semangkin pertama pemahbah kaping kalih pengarahan saking PPL kecamatan kaping 3 laporan penelas haji dawa kusago yang purnama kerasa dawa gigi sani temu lintang sani kaping 4 masalah ini pupuk kaping 5 ini irigasi kaping 6 ini masalah bedugul kaping 7 ini disiplin kerja kaping putus tanya jawab pensiun penutup oke niku dudonan acara lainannya sana mangkin untuk acara sana mangkin pelanturang doana pengabah sampun sana mangkin kacang pelanturang titian ke pengarahan saking PPL ini saking kecamatan untuk galak cerita. Ini semua untuk galak dan Indonesia. Dulu yang langsung masuk ini menggunakan ini dengan sama-sama secara tadi mungkin pertemuan yang masuk ini tentang kerawan perhatian ini ngaturang pangajaran. Om Swastiastu. Maka pengajian dari Bapak Kasih dengan yang urus dan anggota kami dan presiden pegawai nanti ini rutin dapat ini dan salah orang. Dulu yang lantur matur saya yang salah support saya jadi matur ini penanaman padi dan gaji laut. Dan dia ditani sama kami selama siang nanti penanaman padi dan jaga laut ini boleh sana wau lintang tinggi dari ditani sampun mengajukan RDKK itu seluas 36,5 hektar. Nah, kelanjutan daripada RDKK itu nama kirim lapangan mudah-mudahan bisa dilaksanakan selama sesuai dengan yang diajukan oleh pemerintah. Mengenai program pemerintah ke depan yang kira-kira yang bisa meningkatkan produksi adalah penanaman padi dengan sistem jajar lebu dengan menguasai sistem organik. Nah, sebelum yang langsung masuk, kira-kira Bapak yang hadir di sini sudah pernah menanam padi dengan sistem jajar lebu? Sudah. Dengan pupuk organik? Kadang-kadang karena yang di sawah ini kan sudah ada sapi. Nah, pupuk yang diproses itu jadinya kan jarang yang masuk. Itu termasuk yang pakai pupuk kandang langsung organik. Yang lain? Ada yang sudah menerapkan sistem? Ada Pak, yang tadi Pak itu yang hampir ya langsung dicampur. Tapi pupuk organik itu tidak saya pernah buat, tetap pakai. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak Sami. Nah, dari pertanyaan saya tadi, artinya Bapak-bapak beberapa anggota sudah ada yang melaksanakan penanaman padi dari penanaman seperti biasa namanya kalau ini namanya saya tahu bahasa Indonesia dan ini namanya sistem jajar penanaman jajar. Nah, kemudian sudah berubah menjadi penanaman sistem jajar lebu. Kemudian mengenai pupuk organik juga sudah ada yang memakai walaupun hasil dari langsung dari kandang.
Iya Bapak, kalau kami dalam sidang mengenai program pemerintah Sariman ini dalam rangka melestarikan swasembada beras, nanti pemerintah terus mengupayakan supaya ada peningkatan produksi dan produksi beras yang tetap. Nah, sehingga pemerintah melalui program intensifikasi padi di persawahan, kemarin sudah melaksanakan namanya, kalau dulu ada namanya insus paket B, insus paket C, insus paket D, supra insus. Gitu. Nah, sekarang ini pemerintah sedang mempunyai program penanaman padi dengan sistem jajar legowo dengan menggunakan pupuk organik. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya sistem budidaya pertanian bisa khususnya program pemerintah itu memakai sistem program pertanian secara baik. Program pertanian secara baik itu adalah program pertanian yang berkelanjutan. Program pertanian berkelanjutan itu adalah program pertanian yang lestari. Program pertanian yang lestari itu adalah program pertanian yang bisa istilahnya diwariskan kepada generasi penerus. Kenapa program pemerintah itu? Karena disinyalir lama kelamaan tinggi tanah kita di Indonesia ini sudah disini. Nah, bisa saja Pak nanti terus kesuburannya itu berkurang. Karena terus dipakai, kemudian semprot, nanti kesuburan tanah semakin lama semakin berkurang. Nah, itu makanya pemerintah membuat program pertanian berkelanjutan. Artinya bisa lestari Pak. Kenapa bisa demikian? Karena ada bukti Pak bahwa tanah itu setelah dipakai bisa tidak dipakai. Karena sudah disemprot, ada zat kimianya, tanah itu bisa mati, sehingga tidak bisa ditanam. Kemudian untuk pertanian berkelanjutan ini lestari, artinya bisa diwariskan ke depan Pak, kepada generasi penerus. Karena banyak bukti Pak, ada beberapa contoh pertanian itu tidak bisa berlanjut karena adanya satu contoh Pak, termasuk itu ada galian C Pak. Galian C ini kan tidak bisa lestari Pak. Galian C ini hilang, nah ini tidak bisa ditanami. Nah, itulah makanya pemerintah itu membuat namanya pertanian berkelanjutan. Nah, sesuai dengan hasil kaji berat saya Pak yang di percobaan saya sudah laksanakan di Komando, penanaman sistem jajar legowo ini hasilnya lebih tinggi dari penanaman tegel Pak. Lebih tinggi, jauh Pak sebenarnya. Kalau umpamanya dengan kualitas, nah itu bisa 500 kilo gitu. Itu perbedaannya Pak. Kalau dengan sistem tegel dengan ini masih banyak. Artinya dengan sistem tegel menggunakan ini produksinya akan bisa meningkat. Nah, produksi kemarin yang bisa memproduksi yang dikumali dengan paritas 43 itu bisa mencapai 10,8 ton. Nah, juga kemarin untuk paritas di sana yang dipakai Cikarang itu. Nah, kira-kira demikian Pak mengenai kenapa pemerintahan itu sekarang membuat proposal untuk meningkatkan produksi. Nah, bagaimana sistem jajar legowo ini? Nah, sistem jajar legowo itu mungkin Bapak tadi ada yang sudah mengetahui. Dan sistem jajar legowo 21 itu adalah dengan menggunakan yang 2 baris ini, nanti dipindah ke sini salah satu. Sehingga
karena jumlah populasi tanaman itu tidak hilang dengan memindahkan suku baris sehingga ada lorong yang bisa tanaman itu mendapatkan sinar matahari dan sehingga fotosintesa untuk mendapatkan sinar matahari sehingga daya tumbuh dan pertumbuhan ini istilahnya cocok sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena tanaman itu tumbuh memerlukan zat namanya fotosintesis. Nah, ke sistem jajar itu kalau di sistem tegel yang lama itu tidak ada lorong itu, sehingga sinar matahari itu sulit masuk ke tengah untuk bisa membantu pertumbuhan daripada tanaman. Nah, itu yang namanya sistem jajar lebu. Kemudian yang kedua, pemerintah sekarang ini sesuai dengan percobaan yang saya laksanakan dan itu harus memakai pupuk organik. Kenapa demikian? Karena disinyalir sekarang ini tanah kita ini kesuburannya tidak lebih daripada 2%. Karena mikroba yang ada dalam tanah itu sudah berkurang, sehingga tidak ada membantu proses penyuburan tanah dan tidak ada membantu proses aplikasi pupuk kimia. Karena pupuk kimia ini dalam teorinya itu Pak harus ada pupuk organik yang berdampingi untuk membantu proses pupuk kimia ini dipakai oleh tanaman. Gitu. Artinya dalam aplikasinya itu pupuk kimia ini memerlukan pupuk organik untuk membantu aplikasi penyerapan. Nah, sehingga makin program pemerintahan itu sehingga istilahnya diprogramkan gitu. Di samping mempergunakan pergiliran paritas untuk bibit padi, kemudian penanaman sistem jajar lebu dengan pupuk kimia berimbang urea NPK ditambah pupuk organik. Nah, sekarang diharapkan produksi bisa meningkat. Nah, ini untuk rekomendasi penanaman padi sistem jajar lebu dengan organik demikian. Nah, rekomendasinya itu harus memakai bibit padi yang unggul, yang berfungsi tinggi dan belum pernah diturunkan di lokasi ini. Artinya bukan memakai bibit yang dari hasil panen. Nah, kemudian pupuk kimia berimbang, organik, dan sistem jajar lebu. Nah, kira-kira demikian mengenai sistem pertanian jajar lebu dengan memakai organik. Nah, kemudian masalah dosis, Pak. Dosis sesuai hasil prakarya yang saya pakai. Nanti dosisnya ke untuk bibit padi, nanti tetap memakai 2,5 sampai 3 kg. Nanti karena kemarin percobaan itu memakai sistem tabela. Sistem tabela lebih boros gitu. Karena kalau sistem tegel itu kan biasanya hanya memakai 3 biji, Pak. Malah kalau sistem seri itu penanaman padi organik SRI namanya itu standar rice internasional itu hanya 1 lubang 1 biji, Pak. Itu memang boros sedikit. Sehingga kadang-kadang petani itu memerlukan bibit 2,5 ya bisa 3 kilo. Nah, itu lebih boros dari 1,5 kilo. Kemudian dosis pupuk urea tetap memakai sistem rekomendasi dari pusat. Nanti sistem rekomendasinya itu 200 urea per hektarnya, kemudian NPK 200 kg per hektar. Nanti kemudian organik itu memakai 5 ton per hektar. Nah, kemudian
dalam penanaman padi sistem jajah leluhur ini, aplikasi daripada pupuk ini, pupuk organik ini dipakai pada saat pengolahan tanah, sehingga dia membantu menyuburkan tanah itu lewat mikroba yang ada dalam tanah itu, biota dan mikroba yang ada di tanah itu, lewat pupuk ini itu bisa bercampur dalam tanah pada saat pengolahan tanah. Nah, kemudian pemupukan dasar yang dipakai adalah pemupukan umur. Kalau kemarin tabelan itu akhirnya umur setelah 14 hari atau 15 hari, Pak. Karena pertama pada saat ini sudah dipakai pupuk organik, karena pakai tabelan ini kan baru tumbuh. Biasanya kan kalau bibit pindah kan berapa hari, Pak? 14 hari ya. Nah, 14 hari, 18, 18. Dan itu memakai pupuk NPK sama sepertiga urea sesuai dengan pertumbuhan padi itu. Sesuai pertumbuhannya pada saat itu adalah pertumbuhan genetik, artinya pertumbuhan akar. Nah, di sana perlu diberikan pakan. Kemudian setelah umur lagi 20 harinya, nah perlu diberikan pupuk lagi, Pak. Dan pada saat itu adalah pupuk itu diberikan pada saat terjadi pertumbuhan anak. Pada saat pertumbuhan anak inilah perlu diberikan makan bantuan supaya pertumbuhan itu lebih banyak. Karena kemarin di dalam ini itu pada saat muncul yang itu ada yang banyak anaknya, ada sedikit. Nah, sehingga pada saat pertumbuhan anak inilah perlu diberikan pupuk sepertiga urea lagi. Sepertiga urea, kemudian sepertiganya lagi dipakai pada saat akan pertumbuhan buah, Pak, pada masa primordial. Nah, itu diberikan sepertiga lagi, kira-kira lagi 20 harinya. Nah, lagi 20 harinya. Nah, itulah istilahnya waktu aplikasinya, Pak. Antara pupuknya, pupuk organik dan pupuknya dan pupuk organik. Kemudian masalah hama mengenai pertumbuhan hama sesuai dengan pengalaman saya kemarin, Pak. Itu ada memang itu hama, bila ada, karena pada saat itu curah hujan tinggi, hujan pada bulan Januari yang tanam, itu ada dikalahkan oleh hujan yang tinggi, Pak. Itu sehingga mental-mental itu pakai tabelan mental-mental. Nah, itu banyak yang keluar dari garisnya, sehingga banyak yang mati. Nah, itu dari keluar. Oke, dulu kan sebetulnya sana sampun lagu merah, sana. Jadi bersama sama kami. Nah, sampun kenten ada serangan hama putih, Pak. Hama putih, nah itu sudah bisa diatasi dengan mengeringkan saja. Nah, kemudian yang 43 itu ada serangan ulat, Pak. Ada serangan ulat tapi tidak disemprot. Sudah disemprot, hanya dibiarkan itu dikeringkan, dibiarkan, sehingga tidak disemprot tadi pada waktu itu. Nah, kemudian mengenai hasil, Pak, nah, itu yang paling tinggi hasilnya sebenarnya adalah yang 43 gitu, Pak. Karena kemarin sebelumnya itu pakai Ciharang, Pak, pakai Ciharang yang berikan dalam 143, pakai percontohan itu bisa 10, artinya bisa meningkat. Kemudian yang pari 30 yang berikan saya kasih Pak Sulendra gitu, nah itu 9,7, ya. 9,7, artinya produksi bisa meningkat gitu. Ada kelebihan produksi yang bisa dipakai untuk mengembalikan pupuk organik itu gitu. Kira-kira demikian, Pak, mengenai pengalaman saya dalam penanaman padi sistem jajah leluhur. Bapak saudara kami, untuk menyemangatkan suasana, nanti kita istilahnya kalau nanti dia bilang satu,
atau Pak tepuk tangan 1 kali. Oke. Kalau yang bilang 2, Pak tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang 3, Pak tepuk tangan 3 kali. Nah, ini siap. Tangannya siap. Ampun. 1. Nah, ada yang lebih. Berarti kurang konsentrasi, Pak. 2. Nah, ada yang tak. Bapak ini ke lain-lain dah. Berarti konsentrasinya jauh pergi. Hilang. 1, 2, 3. Sekarang kita seperti yang di sini, Pak. Ya, mulai. Nah, tujuannya apa nih, Pak? Tolong diperjelas. Diperjelas. Berikan dari rapat. Ada yang punya pengalaman lagi? Kenapa di sisi itu gitu? Saya nggak tegang. Saya tidak tegang. Ada lagi? Itu betul sekali, Pak. Penceriahan kita bersama, Pak. Pencerahan kita bersama. Nah, itu pendapat semua benar, Pak. Memang itu supaya tidak tegang, artinya konsentrasi tidak berubah. Nah, itu memang harus disingat. Itu yang tak kira itu dari salah-salah. Ngidang tepuk tangan. Nah, kenapa bisa tepuk tangan? Karena gembira. Ada yang menyuruh oleh pemimpin. Ada yang menyuruh oleh pemimpin. Benar sekali ke. Ayo. Nah, itu Pak, itu betul sekali itu. Kalau dalam kita berorganisasi ini, kita mempunyai pemimpin, Pak. Kita mempunyai pemimpin. Pemimpin itu memberikan perintah. Artinya perintah itu tidak mungkin yang negatif. Yang Pak makin orang ini celebong kan tak mungkin, Pak. Karena ya artinya nah. Artinya pemimpin itu sepanjang berpikiran positif untuk kita bersama. Artinya positif. Apa sih kemudian apa sih ruginya? Mari kita dukung, mari kita laksanakan. Itu harusnya. Ini Pak, Ya, saya bilang, Pak. Ya, mari kita dukung, mari kita laksanakan. Selama itu bersifat positif, Pak. Ya. Kalau kurang negatif, jangan usah lah. Pak, Bu. Nah, itu istilahnya dari permainan tadi yang kecil, dari permainan tadi yang kecil, nah itu kesimpulannya seperti itu. Ya. Ayo Pak Sarosami, itu sedikit sekian tentang penanaman padi sistem desa Betiu. Mungkin acara tanya jawab. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai pertanyaan padi sawah itu dengan sistem desa Betiu dengan organik. Silakan Pak. Nah, ini mengenai untuk pembukukannya, Pak. Ini kalau tanam padi kan per hektarnya mesti urea 200, NPK 200, organik 5 ton. Nah, kalau ini sebenarnya kan ada pupuk cairnya, Pak. Ini kalau diaplikasikan lagi sama pupuk cair, ini nggak lebih dari takaran pupuk ini, Pak, yang 200, NPK yang 200, Poska itu tidak melebihi nanti dosisnya gitu kalau pupuk cairnya lagi ditambah. Lalu diaplikasikan. Ada yang lain? Oke, Pak. Iya. Berbicara kan Bapak ini ngetop anteng santai kan. Iya. Akhirnya lu numpah kan. Makin tentang pengairan Pak. Yang umpamanya contohnya ya mengikan pai wau mau ngering tempat kebanyakan air memang betul-betul numpah. Nah, contohnya sekali yang Mekari di Suben tidak bisa mengikuti yang agak di hulu, Pak. Makanya lebih rendah hasilnya seperti itu. Nah, kedua Pak.
hasil pendidikan Pak kan yang di hulu memang benar Pak, hasilnya tinggi. Kalau yang di hilir tuh kecil karena airnya kurang Pak. Coba. Iya. Yang kedua aja dulu ya. Pertama yang saya jawab nanti untuk cair. Apakah tidak melebihi dosis kalau sudah diaplikasikan? Mengkaji teori organik yang dapatkan, pupuk cair itu adalah bahannya dari alam, bisa santu, dan sejenisnya itu, atau bahan-bahan organik yang difermentasi. Nah, airnya itulah disaring Pak. Sehingga dalam aplikasinya itu dicampur air dulu, disemprotkan. Karena dalam pupuk cair itu mengandung namanya organik, biota, mikroba yang berbahan dari sana Pak. Karena ini bersifat alami dan mengandung mikroba dan biota, sehingga tidak melebihi dosis. Hanya dipakai dicampur dengan pupuk kandang atau disemprotkan sesuai dengan dosis. Tidak melebihi Pak, malah nanti lebih cepat membantu proses penyuburan tanah. Karena kemarin juga dari pusat ada program pupuk cair Pak, tapi yang tawari juga itu tidak ada yang mantap. Mungkin dikasih gratis lagi Pak pupuk cair. Itu bahan pupuk cair lagi mikro Pak, bukan alami, bukan seperti pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu jelas ada kandungan. Ya, walaupun Pak Angga nyemprot lebih gede pupuk cair ini karena sifat alami terkena api, tidak lebih Pak. Tidak ini karena bersifatnya itu sifat mikroba dan biota itu. Kemudian pengairan Pak, dengan pengairan mungkin yang matur pengalaman kemarin yang di Komale. Komale itu sumber airnya mata airnya kecil Pak. Pas karena itu yang musim hujan sampai airnya besar. Malah yang kemarin mau coba yang bersifat terus ke baju bubu. Karena banyak yang ngetuk dari Pak Kaji itu ngetuk. Kita juga di sini ada yang dibandingkan Komale dengan Diki jauh Diki lebih bagus. Karena pertanian seperti ini Pak, itu pertanian irit air Pak, irit air. Pertama saja pada saat pertumbuhan anak itu mungkin perlu airnya 1 cm. Nah setelah itu bisa dikurangi Pak, bisa dikurangi hingga naik sebenarnya itu kulit. Nah gitu Pak, sehingga jangan terlalu boro-boro sama air. Nah pakailah air itu pada saat baru tanam aja kira-kira tingginya 1 cm Pak. Nah, sebelah ini cukup, walaupun itu tanah masih basah sudah cukup. Itu Komale jauh lebih kering Pak daripada di sini. Betul demikian Pak. Nanti yang batasi dan jawab karena di sini banyak acara itu yang penyelang kalah nanti mudah-mudahan nonton keseluruhan nyanyi yang jelas kalah supaya tidak terlalu lama. Dan yes, semua untuk galak tadi diperiksa dengan sakit virus. Mudah-mudahan dari penanaman sari laut bisa diprogramkan seperti itu untuk peningkatan produksi. Nah itu adalah pengalaman yang bisa saya sampaikan. Apa yang ada dalam diri saya, nah itu saya sampaikan sebagai pengalaman. Kalau cocok, nah mari kita lakukan seperti tangan tadi Pak. Itu berita yang positif, nah artinya berita dari pemimpin. Kira-kira demikian dari saya. Nah, sebelumnya kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, salah atau keliru, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena itu tidak disengaja Pak, tidak disengaja. Saya mohon maaf dari yang
waktu yang kembalikan kepada kita. Oke, oke, itu Pak. Oke. Oke. Oke, makin selanjutnya anti dan lunas Presiden PDC anti hubungan dengan penyampaian yang tadi. Nah, Pak dibalaskan tadi bisa. Mohon bantuannya ada itu. Apa kan ada pertanyaan? Kerja untuk yang dan ke silakan Pak Disi nanti isi hari tanggal hari yang makin kemudian nama responden, nah kemudian responden ke nama Pak, oke, nama Pak, yang baca pesan. Nama responden di sini, Baca nomor lantah guru mengusulkan jadi menjawab kata sakit yang umum lantah sakit yang umum Nah, ini ke tinggal centang-centang mandat Pak. Satu centangnya di mana ada di 4 itu kita. Sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Pak Anum. Ini kali makan malinang. Woi. Misalkan di sini. Laku testing itu ujian Pak. Nah, ini ke sesuai dengan pengarahan yang tadi. Relevansi kegiatan penyuluhan dengan kebutuhan secara penyuluhan. Dan dia menurut Pak Dijut tetap dan ke sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Dan itu tinggal centang satu Pak. Berkaitan isi nama, kita tanda tangan misalnya. Nah, dulu. Iya, memang persyaratannya istilahnya CSS-nya begitu. Nah, pengen jawaban ini juga. Centang mandat Pak. Oh, centang. Centang rumput. Pak Tum kan? Hah? Pak Tum. Nggih, Pak Tum. Ini hasil pelaksanaan itu di bawahnya itu ada 4 kolom itu. Ini jawabannya ada di pelaksanaan kian temenin dirago gitu. Benar-benar nggih. Oh, ini Dan kira-kira cocok menurut Pak. Ini kartu nomor 8 sih Pak. Namun keterangan Bapak cocok sekali rago menerima itu sangat sesuai. Namun rago cocok menerima, namun kan sesuai gitu. Yang diberikan penyuluh kan jelas sangat sesuai. Tepat keterangan akan tahu. Nama responden, nama Bapak Pak Sarasami. Nggih. Nama orang. Nggih. Nggih, nama Pak Sendiri itu. Kan? Nomor 1 ini kan relevansi kegiatan penyuluhan dengan kebutuhan sasaran penyuluhan. Tadi kan sudah jelaskan sama bapaknya kalau Pak Tum jawab. Sesuai nih, sangat sesuai, tapi kurang sesuai, tapi tidak sesuai. Jika mantan anu kan. Oh, di Daging tapi kange juga sangat sesuai dagingnya. Soal ini ke benar mungkin ya, dia mungkin ya ada kan? Tapi benar tidak ada negeri Pak. Terus kita SOP-nya sebenarnya ini Pak. Nah, kita atasan ke Bapak lah. Bapak begitu jadi ke bawah. Ini hasilnya di petani Pak.
Rumusan tujuan pengunjung Kita mau orang sekarang itu tanggal ada dengan perangkat sama ada anggur Konsep?